Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersaing ketat dalam survei Litbang Kompas. Dalam survei Litbang Kompas terbaru, Ganjar Pranowo unggul dengan elektabilitas 23,2%, disusul Prabowo Subianto 17,6% dan Anies Baswedan 16,5%. Litbang Kompas juga merilis head-to-head atau satu lawan satu tiga capres papan atas itu. Saat Anies dan Ganjar dihadapkan, selisih elektabilitas keduanya tak terlalu banyak berubah. Ganjar selalu unggul. Pada survei terakhir, elektabilitas Anies 47,2% dan Ganjar 52,8%. Selanjutnya, head-to-head Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar berbalik mengungguli Prabowo. Pada survei terakhir ini tercatat elektabilitas Ganjar 52,9% berbanding dengan Prabowo 47,1%. Berikutnya head-to-head Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Selisih satu lawan satu antara Anies dan Prabowo semakin tipis. Pada survei Oktober ini, Prabowo tetap unggul, namun selisihnya mengecil hanya 4,2%. Peneliti senior harian Kompas, Bambang Setiawan, menyebut ada sejumlah penyebab turun naiknya tren elektabilitas tiga capres papan atas ini. Deklarasi yang dilaksanakan, baik oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, menaikkan elektabilitasnya. Prabowo Subianto mungkin sifatnya pasif, artinya dia yang didatangi gitu misalnya, daripada dia yang melakukan tur politik gitu. Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik. Hingga saat ini dinamika pencapresan masih patut untuk dicermati, karena dinamika partai politik juga masih terus berlangsung. Masih ada partai yang belum deklarasikan capresnya maupun deklarasikan koalisi. Tim Liputan, Kompas TV. Tokoh-tokoh yang dijagokan masuk bursa pemilihan presiden 2024 sudah mulai banyak tebar dukungan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang masih di urutan teratas dalam survei. Tapi elektabilitas Prabowo justru menurun. Apakah ini artinya Gerindra mungkin belum panas untuk menggerakkan roda-roda memajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, atau justru masih membaca strategi pilihan parpol mana yang akan bergabung dengan Gerindra? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, dan Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Ya. Pak Muzani. Selamat sore, Mas Hanta. Saya ke Bu Muzani terlebih dulu. Bu Muzani, setelah beberapa waktu lalu Gerindra dan PKB dekat, tapi belum ada lagi nih kegiatan dari Prabowo Subianto yang mencolok. Apakah karena memang ini dirahasiakan, masih belum diekspos, atau justru mungkin masih menakar partai politik yang bisa sejalan dengan Prabowo Subianto? Ya, sejak kami mendeklarasikan tanggal 12 Agustus 2022, kegiatan yang signifikan dari calon presiden kami Pak Prabowo memang belum terlalu menonjol. Dan partai sendiri masih pada kegiatan rutin, artinya Partai Gerindra belum melakukan expose tentang calon presiden kami yang masif di tengah-tengah masyarakat, karena kami adalah partai politik yang memiliki cara kerja terukur, terhitung, dan dengan hasil-hasil yang maksimal. Kami punya pengalaman dalam kasus seperti ini. Misalnya ketika kami mengusung Jokowi Ahok 2012, ketika itu Pak Jokowi elektabilitasnya hanya 6% bila dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Terus kemudian bersama partai koalisi PD Perjuangan ketika itu, kemudian kami kerja terukur, terstruktur, dan masif. Hasilnya Pak Jokowi menang menjadi gubernur bersama Ahok menjadi wakil gubernur. Hal yang sama 5 tahun kemudian Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bila dibandingkan dengan Ahok ketika itu juga tidak cukup sebanding. Tapi hasilnya setelah kami kerja juga terukur, terstruktur, dan kemudian menang. Artinya strategi ini masih digunakan nantinya untuk Prabowo Subianto maju di 2024. Wait and see. Strategi ini pasti akan kami gunakan meskipun dengan metode dan cara yang berbeda. Sudirman Said adalah calon gubernur Jawa Tengah ketika itu, juga bila dibandingkan dengan Ganjar Pranowo nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian ketika kami dorong kerja keras segala macam, waktu itu hampir menang. Tidak memalu-malukan amat sebagai calon gubernur Jawa Tengah ketika itu, meskipun akhirnya tetap aja Sudirman Said tidak dilantik menjadi gubernur.
Demikian juga Gubernur Jawa Barat ketika Oke. itu. Jadi kami sudah memiliki cara kerja yang sistemik, yang masif, dan Baik. itu akan kami lakukan pada saat Pilpres pada waktunya nanti, sehingga kami tidak terlalu risau dengan hasil riset ataupun survei dari berbagai macam lembaga, dan kami mengucapkan terima kasih atas Baik. semua dipublikasikan ke Pak Prabowo. Baik, jadi tidak terlalu menghiraukan survei-survei karena masih menggunakan strategi wait and see meskipun strateginya berbeda. Begitukah Bung Yuda yang dilihat bahwa ini menjadi strategi baru bagi Gerindra? Ya, pertama pemilu atau pilpres kita akan berlangsung 1/4 tahun lagi, bukan pekan depan atau bulan depan. Satu itu. Yang kedua, peta elektabilitasnya juga kompetitif di survei Poltreking maupun survei Litbang Kompas tadi juga terlihat berimbang, kompetitif, berada di rentang margin of error. Sulit untuk memprediksi siapa pemenang sebenarnya kalau diadakan pilpres. Nah, karena itu 3 capres kuat ini, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar sebenarnya punya potensi peluang yang sama. Karena kita membahas Pak Prabowo dan Gerindra sore hari ini, saya menganalisa alasan rasional mengapa Pak Prabowo masih perlu dan dipertimbangkan maju. Kalau di sisi saya mencoba untuk objektif, satu, Pak Prabowo adalah capres di antara 3 capres kuat tadi yang satu-satunya punya partai. Dibandingkan Ganjar dan Anies, Pak Prabowo punya partai. Harusnya lebih siap gitu. Paling tidak partainya meskipun belum cukup 20%, sudah lebih dari separuh. Butuh satu lagi kawan koalisi. Yang kedua, dari seluruh ketua umum partai, kita harus mengatakan bahwa ketua umum yang elektabilitasnya tertinggi itu Pak Prabowo. Oke. Ketua umum partai. Nah, karena itu sebenarnya Pak Prabowo punya peluang yang cukup besar. Ditambah kalau kita bicara partai, semua kan memburu kotel efek. Persoalan pasti ingin menang atau kalah di Pilpres, ini akan memberikan dampak yang besar bagi partainya Gerindra, memberikan insentif secara elektoral kepada Gerindra kalau Pak Prabowo maju. Tidak ada penggantinya, misalnya Pak Mas Sandi, jauh sekali perbandingan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Nah, itu membuat rasional kenapa saya membaca Gerindra masih tetap Tapi kan tidak ada jaminan, Bung Yuda, ketika misalnya Ketua Umum Prabowo kali ini akan menang, apalagi pengalaman di 2014, 2019 harusnya hal ini merupakan bisa menang di 2024 untuk ketiga kalinya kontestasi Pilpres ini. Betul, semuanya tidak punya jaminan. Tidak hanya Prabowo, tapi Ganjar dan Anies juga karena kompetitif tadi tidak punya jaminan akan menang. Tetapi Pak Prabowo punya elektabilitas, meskipun trennya turun dibandingkan Pilpres yang lalu, yang mungkin nanti sebelum titik kritik di beberapa yang saya kasih catatan. Tetapi dari sisi ini Pak Prabowo masih punya modal elektabilitas. Kalau kita bicara Pak Prabowo turun, orang jenuh. Nah, kita bisa sebaliknya. Pak Anies dan Pak Ganjar juga orang baru. Dibandingkan Pak Jokowi menjelang 1 tahun Pilpres, Pak Jokowi sudah melampaui 40%. Sementara Anies dan Ganjar juga nggak naik-naik sampai 40%. Sama ini, tiga-tiganya ini tidak ada capres yang potensial sangat kuat. Kompetitif. Karena itu peluangnya relatif sama kalau saya menyimpulkan dari 3 nama ini. Sama kalau kita bacanya. Nah, yang ketiga, Pak Prabowo juga sekarang menhan, orang dekat Jokowi, dan itu menjadi kekuatan baru, bagian dari Pak Jokowi saya kira. Kalau itu bisa dikapitalisasi. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Ini tergantung pada strategi akhirnya. Apakah Prabowo, Ganjar, dan Anies punya strategi untuk menentukan cawapres yang tepat, yang lebih kontributif untuk melengkapi si capres secara elektabilitas. Yang kedua, strategi politik. Seperti apa? Dan saya kira kalau dari sisi strategi yang harus dipikirkan oleh Gerindra, orang bilang 2 kali kalah tidak mungkin menang. Ada, saya mendampingi, mengawal sangat intens Jawa Timur, Bu Kofifa. 2 kali kalah, kemudian dia maju lagi dengan Wes Wayahe. Sudah saatnya bisa menang melawan bukan Jokowi atau bukan Pak Dekarwo lagi. Kalau strateginya tepat, itu dibaca secara dari sisi optimis ya. Yang ketiga saya kira ini kan belum ada deklarasi. Nah, kalau Gerindra artinya tetap menjadi koalisi selain PKB ditambah PAN misalnya, kelompok Islam modernis dan tradisionalis itu digabungkan memperkuat koalisi juga. Artinya ada 2 kartu. Pertama tadi ada ketum karena menjabat sebagai ketum, dan ini ada pemilik partai Gerindra. Yang kedua adalah Menhan juga Menteri Pertahanan. Tapi pertanyaannya, kalau cuman hanya mengandalkan 2 modal ini, apalagi yang dijagokan pada saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru hampir bersaing dengan Prabowo Subianto, ini bagaimana? Nanti selengkapnya akan dijawab oleh Bung Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, dan juga Bung Hanta Yuda. Selamat pagi semuanya loh.
Reza dan Stevi berburu lokasi wisata di Mandalika. Mulai dari menjajal sirkuit Mandalika, bersantai di pantai Tanjung An, hingga berkunjung ke desa adat Sade. Jalan-jalan. Pesona Mandalika mengguncang dunia. Minggu 30 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV.